Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah drama Korea yang berjudul My Demon. Drama ini menceritakan sebuah perjanjian pernikahan kontrak antara seorang CEO cantik dengan seorang iblis. So, gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Dimana di episode sebelumnya Kwon pamit meninggalkan Dohee karena Kwon takut apapun yang ia lakukan justru akan membuat Dohee terluka. Dan setelah kepergian Kwon, Dohee pun menjalani hari-harinya sendirian. Di suatu hari, Dohee pergi ke kantor jaksa untuk menindaklanjuti terkait kasusnya. Ternyata Dohee bertemu dengan jaksa Choi yang dahulu pernah berencana menikah dengannya namun gagal. Kedatangan Dohee ke kantor jaksa Choi adalah untuk mengurusi jasad Sukmin yang sudah memasuki 1 pekan namun belum juga ditemukan. Dikarenakan secara hukum jika jasad tersebut sudah 1 pekan tidak ditemukan maka kasus akan ditutup. Sedangkan di sini Dohee masih terus kepikiran karena masih banyak kasus yang belum terungkap. Jaksa Choi pun meyakinkan Dohee jika ia dapat menyelesaikan kasus tersebut. Sedangkan di sisi lain, karyawan Dohee yang merasa kehilangan Kwon merasa curiga karena Kwon tiba-tiba menghilang begitu saja. Bahkan teater yayasan Kwon pun menjadi hampa karena kehilangan sosok Kwon. Dan ternyata sebelum Kwon pergi, Kwon pun sempat menitipkan yayasan tersebut kepada asistennya untuk mengurusnya. Sedangkan di sisi lain, sekretaris Dohee pun semakin khawatir dengan Dohee karena kini Dohee semakin menyibukkan diri dengan bekerja. Bahkan Dohee pun sampai tidak mau makan. Untungnya ada Sohun yang selalu mendatangi Dohee dan mengajak Dohee makan bersama. Di sini juga diperlihatkan di mana Kim Sera yang mulai khawatir karena jasad suaminya belum juga ditemukan dan ia merasa takut jika suaminya belum meninggal. Kemudian di sisi lain diperlihatkan di mana Dohee yang baru saja pulang kerja ia pun tertidur di sofa rumahnya. Dan malam itu Kwon datang menemani tidur Dohee serta memindahkan Dohee dari sofa ke tempat tidurnya. Hingga di pagi harinya, Dohee yang terbangun dari tidurnya pun merasa aneh karena tiba-tiba ia pindah ke kamar dan merasakan kehadiran Kwon. Saat ia mencari keberadaan Kwon, ia masih saja tidak menemukannya. Kemudian setelah itu, Dohee pun merayakan pesta dengan para karyawannya karena perusahaan Mirai F&B telah masuk ke dalam pasar Amerika. Saat setelah selesai pesta, Dohee yang tengah mabuk berat pun sempoyongan dan kembali tidur di sofa rumahnya. Ia berharap jika malam itu ia bisa pindah ke tempat tidurnya sendiri. Dan lagi-lagi saat Dohee telah tertidur, Kwon pun kembali datang dan memindahkan Dohee ke kamarnya dan menemaninya tidur. Di sini Dohee pun kembali menyibukkan dirinya dengan bekerja dan terus bekerja. Sekretaris Dohee pun menasehati Dohee agar ia tidak terlalu memaksakan dirinya dan menyuruh Dohee untuk meluapkan kesedihannya dan tidak berpura-pura kuat. Mendengar hal itu, Dohee pun menjadi termenung. Kemudian saat perjalanan pulang, Dohee pun mendengarkan sebuah lagu yang mana pada saat itu ia dengarkan bersama Kwon hingga akhirnya Dohee pun bisa meluapkan kesedihannya dan menangis di mobil. Setelah itu, Dohee pun pergi mengunjungi yayasan Kwon dan mengenang kebersamaannya dengan Kwon. Di sini ia pun juga mengatakan kepada asisten Kwon jika ia sangat merindukan Kwon. Setelah itu asisten Kwon pun memberikan kalung milik Kwon dan berharap hal itu bisa menghilangkan sedikit rasa rindu Dohee kepada Kwon. Saat sampai di rumah, Dohee pun memakai kalung milik Kwon. Di sini saat ia tertidur ia pun bermimpi akan masa lalunya, di mana pada saat itu ia menjadi seorang gadis yang bernama Wolsim, di mana Wolsim adalah seorang wanita penghibur dengan menggunakan tarian pedang. Awalnya Wolsim sama sekali tidak memiliki teman dan hidup sendirian, hingga di suatu saat datang Yesen dan selalu menemaninya saat berlatih tarian pedang. Awalnya Wolsim merasa terganggu dengan kehadiran Yesen, namun akhirnya ia pun mulai terbiasa dengan kehadiran Yesen karena Yesen setiap hari datang dan memaksa untuk menemani Wolsim. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka berdua pun saling jatuh cinta, di mana Wolsim di situ mengajarkan agama baru di tempat itu hingga akhirnya ia ditangkap dan dibunuh, di mana permintaan terakhirnya dan harapan terakhirnya adalah Yesen tidak mengingatnya lagi supaya Yesen tidak menderita karena kenangan mereka berdua. Kemudian Dohee pun terbangun dari tidurnya dan mengetahui jika dirinya adalah gadis yang bernama Wolsim dan Kwon adalah Yesen.
yang mana Kwon pernah menceritakan hal itu kepadanya. Di sini Dohee pun merasa yakin jika saat ini Kwon tengah berada di bukit di mana mereka sering bertemu. Di sini Dohee pun langsung bergegas untuk pergi menemui Kwon di tempat tersebut. Namun saat ia masuk ke mobil, ia tiba-tiba disekap oleh seseorang dan ternyata orang itu adalah Noh Suk-min. Dimana ternyata Noh Suk-min sampai dengan saat ini masih hidup. Suk-min pun membawa Dohee ke sebuah gedung kosong. Di sini diketahui alasan Kwon tidak bisa menemukan jasad Suk-min karena wajah Suk-min terbakar. Suk-min pun berencana untuk menghancurkan Dohee dan Kwon yang telah membuat ia kehilangan semuanya. Suk-min pun meminta Dohee untuk memanggil Kwon, namun Dohee mengatakan jika ia tidak bisa melakukan hal itu karena saat ini Kwon telah meninggalkannya. Suk-min merasa tidak percaya karena Dohee pada saat itu tengah memakai kalung milik Kwon. Ia pun yakin jika Kwon akan datang saat Dohee terluka. Kemudian Suk-min pun langsung melukai kaki Dohee dengan pisau yang ia pegang. Suk-min pun berteriak memanggil Kwon dan melawan Kwon. Namun karena Kwon tidak kunjung datang, Suk-min pun kembali melukai Dohee dan berniat membunuh Dohee. Namun tiba-tiba saja pisau yang Suk-min pegang tiba-tiba terjatuh. Suk-min merasa ia bisa membunuh Kwon, namun hal itu tidak akan terjadi dikarenakan iblis seperti Kwon tidak mudah dikalahkan oleh manusia. Dikarenakan Kwon penuh dengan amarah, Kwon pun berniat untuk membunuh Suk-min saat itu juga dengan menjatuhkan beton-beton di atas Suk-min. Dohee yang melihat hal itu pun mencegah Kwon melakukan hal itu dan langsung berlari memeluk Kwon supaya amarah Kwon mereda. Dan saat itu juga amarah Kwon pun mereda. Namun dari sisi lain, Suk-min pun mengambil pistol dan menembak ke arah Kwon dan Dohee. Dohee yang menyadari jika Suk-min mengarahkan tembakan langsung menghalangi tembakan Suk-min kepada Kwon hingga akhirnya Dohee pun meninggal dunia karena terkena tembakan. Kwon yang melihat hal itu pun marah dan langsung menghabisi Suk-min. Kwon pun memeluk Dohee sambil mengucapkan suatu doa yang ada di dalam kitab yang dahulu ia yakini dan mencium Dohee. Dan seketika itu juga Dohee pun hidup kembali. Namun ternyata kembalinya Dohee mengharuskan Kwon untuk pergi selama-lamanya. Kwon pun merasa lega, akhirnya ia akan terlepas dari pekerjaannya menjadi demon dan perlahan tubuh Kwon pun terbakar musnah dan pergi meninggalkan Dohee selama-lamanya.